Hey guys, selamat datang lagi di channel Money dan Tech, tempat kita bahas hal-hal keren seputar blockchain, crypto, fintech, dan dunia digital masa depan. Kalau kamu udah nonton video sebelumnya, kamu pasti udah paham gimana Bitcoin dan Ethereum jadi dua raja dunia kripto. Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang bikin Ethereum beda banget dan super revolusioner, yaitu smart contract. Tenang. Ini bukan kontrak pintar yang bisa ngobrol ya, tapi teknologi ini benar-benar bisa mengubah cara dunia membuat perjanjian. Tanpa harus saling percaya, tanpa notaris, tanpa bank, tanpa pihak ketiga manapun. Kedengarannya gila kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya smart contract itu? Sederhananya, smart contract adalah program komputer yang berjalan secara otomatis di dalam sebuah blockchain. Dia dibuat dengan logika sederhana. Jika ini terjadi, maka lakukan itu biar gampang. Bayangin, kamu mau beli rumah, biasanya kamu harus lewat notaris, bank, tanda tangan tumpukan dokumen tebal, dan banyak perantara lainnya. Prosesnya panjang dan ribet. Nah, dengan smart contract, semua itu bisa berjalan otomatis. Misalnya, kontraknya bisa diprogram begini. Jika pembeli sudah mengirimkan sejumlah uang yang disepakati, maka sertifikat kepemilikan rumah akan otomatis dikirim ke alamat digital si pembeli. Semua terjadi tanpa perlu saling percaya dan tanpa ada celah untuk curang. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh kode di dalam blockchain yang tidak bisa diubah-ubah. Itulah kenapa disebut kontrak pintar. Dia berjalan sendiri berdasarkan aturan yang sudah disepakati di awal, bukan berdasarkan kote-kota manusia yang bisa berubah. Nah, terus gimana cara kerjanya? Begini alurnya. Pertama, seorang developer akan membuat kode program menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti Solidity, yang paling umum digunakan di Ethereum. Di dalam kode itu, tertulis semua syarat dan aturan kontraknya. Misalnya, siapa saja pihak yang terlibat, apa syarat-syarat transaksinya, kapan kontrak tersebut harus dijalankan, dan apa yang akan terjadi jika semua syaratnya sudah terpenuhi. Setelah kodenya siap, kontrak itu dideploy atau diunggah ke blockchain. Begitu sudah ada di sana, kontrak itu sifatnya permanen, tidak bisa diubah lagi. Semua orang bisa melihat isinya secara transparan, dan kontrak akan berjalan otomatis begitu kondisinya terpenuhi. Contoh paling simpel, kalau kamu mengirim satu F ke alamat kontrak sebuah marketplace NFT, maka sistem akan otomatis mengirimkan NFT yang kamu beli ke wallet kamu. Tidak ada admin yang perlu approve, tidak ada delay, dan tidak bisa ditipu. Jadi smart contract itu adalah gabungan dari 3 hal penting: otomatis, transparan, dan aman. Lalu, kenapa smart contract bisa dibilang aman banget? Alasannya sama seperti keamanan blockchain itu sendiri. Smart contract bersifat terdesentralisasi. Artinya, salinan kontrak ini disimpan di ribuan komputer yang tersebar di seluruh jaringan Ethereum. Jadi, kalau ada satu pihak yang mencoba mengubah isi kontrak secara curang, sistem akan langsung menolaknya karena data itu tidak cocok dengan ribuan salinan lainnya. Selain itu, smart contract juga diamankan menggunakan kriptografi, teknologi enkripsi canggih yang sama seperti yang digunakan untuk mengamankan Bitcoin dan blockchain lainnya. Ini berarti semua data di dalamnya tidak bisa diubah tanpa adanya tanda tangan digital yang valid dari pihak yang berwenang. Makanya, smart contract sering disebut sebagai sistem kepercayaan digital. Kamu tidak perlu percaya pada orangnya, cukup percaya pada kodenya. Kode yang jujur dan tidak bisa bohong. Nah, biar makin kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata penggunaan smart contract di dunia sekarang. Pertama, DeFi atau Decentralized Finance. Dulu, kalau kamu mau pinjam uang, kamu harus ke bank
isi formulir, serahin jaminan, dan nunggu persetujuan yang bisa berhari-hari. Sekarang, dengan platform DeFi seperti Aave atau Compound, kamu bisa meminjam aset kripto hanya dalam hitungan menit. Semuanya dijalankan secara otomatis oleh smart contract. Kedua, NFT Marketplace. Waktu kamu membeli sebuah NFT di platform seperti OpenSea, transaksi itu juga menggunakan smart contract. Sistem akan otomatis memeriksa pembayaranmu dan jika sudah valid, NFT tersebut langsung dikirim ke wallet digital kamu. Ketiga, asuransi otomatis. Sudah ada beberapa proyek blockchain yang menggunakan smart contract untuk proses klaim asuransi. Misalnya, asuransi keterlambatan penerbangan. Jika penerbanganmu delay lebih dari 3 jam, kontrak akan otomatis mengirimkan uang kompensasi langsung ke wallet kamu. Tidak perlu lagi lapor ke customer service dan menunggu proses klaim yang panjang. Bahkan, untuk voting digital, di beberapa negara, smart contract sudah mulai diuji coba untuk sistem pemilihan umum agar hasilnya lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Keren banget, kan? Oke, sekarang mari kita rangkum apa saja kelebihan utama dari smart contract yang bikin banyak orang yakin ini adalah masa depan dunia digital. Pertama, transparan. Semua orang bisa melihat kode dan hasil transaksinya di blockchain. Tidak ada yang disembunyikan. Kedua, aman. Sekali dideploy, kontrak tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Ketiga, cepat dan efisien. Karena tidak ada pihak ketiga seperti bank atau notaris, prosesnya jadi jauh lebih cepat dan tidak birokratis. Keempat, lebih murah. Kamu tidak perlu membayar biaya mahal untuk jasa perantara. Dan yang terakhir, otomatis kontrak berjalan sendiri tanpa perlu pengawasan manusia. Smart contract itu bisa kita anggap seperti robot digital yang patuh 100% pada perintah yang diberikan tanpa drama dan tanpa salah paham. Tapi ingat ya guys, tidak ada teknologi yang sempurna. Smart contract juga punya beberapa kelemahan dan risiko yang perlu kita waspadai. Pertama, bug di dalam kode. Jika developernya salah menulis logika program, kontraknya bisa error atau bahkan dieksploitasi. Dan karena kontrak tidak bisa diubah, masalah ini bisa menjadi fatal dan menyebabkan kerugian besar. Kedua, human error. Sifat blockchain itu permanen. Kalau kamu salah kirim aset ke alamat yang salah, ya sudah. Aset itu hilang selamanya dan tidak bisa dibalikin. Ketiga, biaya gas fee di jaringan Ethereum setiap kali menjalankan transaksi atau smart contract, kamu perlu membayar biaya yang disebut gas. Kalau jaringannya sedang padat, biaya gas ini bisa jadi sangat mahal. Dan yang terakhir, belum semua sistem hukum di dunia ini mengakui legalitas smart contract. Beberapa negara masih belum punya regulasi yang jelas untuk kontrak digital semacam ini. Makanya, walaupun teknologinya keren banget, smart contract tetap perlu terus dikembangkan dan diawasi agar tidak disalahgunakan. Lalu, bagaimana masa depan smart contract? Saat ini smart contract bukan lagi cuma milik Ethereum. Banyak blockchain lain yang sudah punya sistem serupa dan bahkan menawarkan kecepatan lebih tinggi serta biaya lebih murah seperti Solana Cardano, Polygon, Avalanche, dan Binance Smart Chain. Kedepannya smart contract dipercaya akan menjadi tulang punggung dari dunia Web3, sebuah era internet baru di mana semua aplikasi, bisnis, dan interaksi manusia bisa berjalan secara otomatis tanpa perlu dikontrol oleh perusahaan pusat. Coba bayangkan,
Kamu bisa kerja freelance dan dibayar otomatis begitu tugasmu selesai. Kamu bisa sewa mobil tanpa perlu bertemu pegawai. Semuanya berjalan lewat kode digital di ponselmu. Bahkan, gaji bulanan kamu bisa cair otomatis tepat waktu melalui kontrak di blockchain. Ini bukan lagi sekadar mimpi, guys. Ini adalah masa depan yang sedang dibangun saat ini. Jadi, kesimpulannya begini. Smart contract adalah sebuah revolusi dalam kepercayaan digital. Teknologi ini memungkinkan dua orang atau lebih untuk membuat kesepakatan yang mengikat tanpa perlu saling kenal, tanpa butuh pihak ketiga, dan tanpa ada rasa takut ditipu. Teknologi inilah yang menjadi fondasi dari meledaknya industri kripto, DeFi, NFT, dan Web3 yang kita lihat hari ini. Dan ke depannya, sangat mungkin hampir semua jenis transaksi, mulai dari jual beli sederhana, sewa rumah, sampai urusan hukum yang kompleks, bisa dijalankan melalui smart contract. Keren banget kan? Nah, di video berikutnya, kita akan membahas kelanjutan dari topik ini, yaitu Web3 dan masa depan internet. Apakah kamu siap masuk ke dunia baru ini? Kita akan kupas tuntas seperti apa dunia dengan internet terdesentralisasi itu. Jadi, jangan lupa like video ini, subscribe channel Money 10 Tech, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Gue Clara, dari Money and Tech. Stay smart, stay digital. Sampai jumpa.